Malam ini untuk saya anggap malam yang sifatnya khusus karena ada hubungannya pertemuan kita ini dengan masalah yang sedikit banyak berbau ritual, ya ini dalam rangka besok pagi insya Allah itu tentang akikoh. Kenapa saya katakan ritual? Karena itu merupakan sebuah kegiatan rutinitas dan terpaket dengan jelas aturannya gitu loh ya. Ritual-ritual kayak demikian ini bagian kecil sebetulnya daripada nilai-nilai keislaman yang ada di dalam sistem sosial kehidupan bermasyarakat. Saya yakin orang sudah tahu tentang apa yang dinamakan akikah, bahkan di tempat-tempat lain sudah banyak sekali menerima pesanan akikah dan sebagainya ya. Tapi makna sesungguhnya daripada akikah itu yang mungkin tidak pernah diungkap oleh sebagian besar mereka yang melaksanakan, karena dia hanya sampai kepada rutinitasnya saja. Nah, kalau kita kembali kepada apa yang disebut dengan konsep kehidupan yang diberikan oleh Allah yang dikenal dengan Al-Islam itu tadi, pada dasarnya menyangkut berbagai macam aspek. Kalau kita masuk dari aspek ritualnya, pasti di situ ada aspek sosialnya, pasti di situ ada aspek politisnya, pasti di situ ada aspek lain yang sifatnya mungkin belum terungkap pada saat itu, sehingga itu sifatnya adalah perspektif ke depan. Kalau masuknya lewat pintu-pintu sosial, pasti di situ ada aspek ritualnya juga. Jadi pada dasarnya yang dinamakan dengan ajaran keislaman itu adalah ajaran yang sifatnya dinamis, terpadu, dan terintegrasi atau berkaitan satu dengan lain, sehingga tidak bisa kemudian dipisah-pisahkan. Nah, disinilah yang membedakan mungkin Islam dengan agama-agama lain yang tidak banyak dipahamin oleh masyarakat luas. Nah, khususnya malam ini karena kita berbicara tentang apa yang dinamakan dengan sebuah ritual akikah bayi yang baru lahir. Sebetulnya dari terminologi itu sendiri, itu istilah ya. Akikah itu pada dasarnya adalah pemutusan penyobekan, pemutusan dalam hal ini lehernya binatang ya. Ada pengertian juga akikah itu setiap bulu yang lahir, baik manusia maupun binatang, itu akikah. Oleh karena itu di dalam bentuk pelaksanaan akikah itu adalah ya kurbannya itu sendiri, tapi bukan kurban dalam pengertian daging kurban kayak Idul Adha ya. Tapi ini adalah hubungannya dengan masalah kelahiran jabang bayi. Itu
Pertanyaannya adalah kapan itu diadakan? Sebelum Islam datang itu sudah ada. Di dalam masyarakat jahiliyah sudah ada yang namanya akikah itu, karena istilah tadi itu, darah yang mengalir. Ya, sudah ada orang-orang jahiliyah itu sudah ada. Hanya bedanya pada saat itu tetap juga dicukur, tetap juga pada saat kelahiran disembelihkan kambing. Hanya kemudian darah kambingnya itu tadi kemudian diulaskan ke kepalanya bayi itu tadi, gitu, bukan disiramkan, jadi digosok-gosokkan, ya, itu. Nah, oleh Kanjeng Nabi diganti itu, jangan menggunakan darah kambing untuk menggosok kepalanya bayi, ganti dengan minyak wangi. Jadi pakai minyak harum digosokkannya itu. Tapi namanya penyembelihannya tetap itu merupakan sebuah kebiasaan bangsa Arab pada saat itu yang sudah turun temurun. Banyak di dalam ajaran-ajaran Islam yang meluruskan bukan ajaran tapi budaya jahiliyah yang sudah ada itu, yang dalam kenyataannya kemudian dibetulkan. Contoh saja tawaf. Tawaf itu kan sudah ada, makanya kenapa zaman jahiliyah juga sudah ada, karena Ka'bah sudah ada. Tawaf, belum lagi sa'i. Sa'i itu juga sudah ada. Hanya bedanya semua itu dipenuhi dengan berhala. Ya kan? Berhalaan itu dipinggirkan itu. Makanya sampai turun ayat. Karena ada komplain dari salah seorang, ya, ponakannya Aisyah, bibi, bukankah kita melakukan sa'i itu kan seperti orang jahiliyah, gitu ya? Karena memang sa'i. Makanya turun ayat, Inna sofa wal marwata min syairillah itu. Itu ayat itu pengertiannya begitu, menjawab untuk pertanyaan tadi. Ya, sesungguhnya Safa dan Marwah itu menjadi syiar agama Allah. Bukan niat mau melakukan sa'i itu dibaca. Kan begitu ya, di tuntunannya Depak itu selalu begitu. Saya padahal pengertiannya itu jawaban, ya, artinya diperkenankan untuk melakukan sa'i itu. Setelah dihilangkan itu dia kurang. Kalau kita kemudian sekarang melakukan itu ada dasar aturannya. Kita tidak, orang Islam itu kan melakukan kegiatan apapun, sekecil apapun, harus berada di dalam koridor ketuhanan itu, karena apapun bentuknya, ya. Jadi makanya dikatakan Al-Quran itu telah aku sempurnakan hari ini, ya, itu Al-Maidah, kalau ayat ketiga, ya, itu dibaca ton Al-Maidah ayat ketiga itu. Tapi yang belakang, yang tengah lo, ya, bukan hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Tapi di situ ditulis agama, saya tidak cocok. Ya, yang dulu pernah saya terangkan, Al-Islam bukan agama. Ya, makanya di sekarang ad-din itu adalah konsep ilahi, bukan agama. Itu konsepsi. Kalau dikatakan agama, tidak ada bedanya dengan agama-agama lain. Ya, ini betul-betul saya luruskan. Mungkin sudah di-upload di internet itu tentang
sistem agama. Bahwasanya aku telah sempurnakan, itu jaminan ilahi. Itu kan firman. Iya. Artinya kalau Allah sudah berfirman, berkata seperti itu, dia sudah tahu, dia sudah melengkapi segala kebutuhan orang hidup ini, bukan hanya zaman Nabi, tapi sampai dengan kiamat. Itu dengan konsep ilahi itu sudah cukup. Apa saja yang cukup itu? Rezekinya, ya, kebahagiaannya, keamanan, kedamaian, berinteraksi sosialnya dan sebagainya, untuk tidak bermusuh-musuhan. Itu sebetulnya jaminan Quran itu di situ yang tidak orang banyak pahamin. Jadi artinya kalau kita sendiri di dalam hidup itu mau betul-betul masuk di dalam koridor itu, jalan ya, ini kan koridor ya, jalan ketuhanan tidak berbelok kemana-mana, insya Allah pada saat jalan itu pun, seandainya ada kesulitan pun, ya, kalau ada di dalam koridor itu mengeluh sedikit, tidak kuat, Allahnya turun. Itu loh sebetulnya, ya, karena kesulitan itu pada saat kita berada di koridor Tuhan itu bukan untuk mempersulit. Kesulitan itu bukan tanpa kontrol Tuhan. Orang yang sudah berada di dalam koridor Tuhan, kesulitannya itu adalah merupakan langkah untuk naiki tangga kepada tangga yang lebih mulia. Naik ini kan sulit, apalagi untuk orang tua. Sampai kepada Maqaman Mahmudah, apalagi sampai mengenal hakikat kehidupan, makrifat, mengenal kepada ilahi, itu memerlukan tangga-tangga naik. Kalau tidak ada kenaikan tangga itu, berarti kita di bawah terus. Lah untuk naik tangga itu dikasih oleh Tuhan ujian-ujian. Tahan nggak kamu? Sabar nggak? Tahan, sabar, layak kamu naik. Kalau enggak ya sudah di situ. Nah, jadi sebetulnya ikhtiar kita itu pada saat kita melangkahnya itu. Jadi semakin kita itu banyak tantangan, banyak kesulitan itu tadi, dan kita tahu bahwa kesulitan itu dalam kontrol Tuhan, maka kesulitan itu menjadi mudah. Konsepnya innamal usri yusran wa innamal usri yusran. Aku tahu setelah kesulitan ini mesti ada kemudahan, ngelangkah lagi, terus di sini. Kesabarannya di situ. Nah, orang itu kebanyakan tidak berani melangkah kesulitan, takut gini, kalau saya ke situ rezeki saya dari mana? Emangnya yang memikir rezeki itu kamu? Saya beritahu, tidak ada seorang pun di atas muka bumi, siapapun, sehebat apapun, ya, dia bisa mendatangkan rezeki. Tidak ada. Sungguhan ini. Tidak ada. Kalau saya jawatakan rezeki itu, satu contohnya adalah air. Untuk minum tuh kan, rezeki. Siapa di atas muka bumi itu orang yang bisa menciptakan air? Oksigen, ya, apalagi makanan, buah-buahan, tidak ada kan yang bisa. Semua sudah diciptakan oleh Allah. Nah, karena sudah diciptakan oleh Allah itu, bagi mereka tadi yang berada di dalam koridor Tuhan itu tidak mencari, pada dasarnya ditunjuki. Sehingga dia tidak akan pernah terjebak oleh iming-iming orang lain, oleh omeng-iming hawa nafsunya, untuk keluar daripada, wah kalau ini kan nanti dapat ini, jarene katanya. Kan banyak dalam kenyataan kita mengejar sesuatu kemudian tidak didapat. Orang memang bukan rezekinya. Lah kalau kita dalam hidup seperti itu setiap saat, betapa lelahnya hidup ini. Ini yang kemudian membuang umur.
Tapi orang sudah di dalam koridor Tuhan, setiap langkah dia akan berdialog. Tuhanku, kemana kakiku ini harus melangkah? Bagaimana caranya? Aku pengen itu, perkenankan atau tidak? Itu akan ditunjuki oleh Tuhan. Karena kita ini pada dasarnya dalam kontrol ilahi, dalam perawatan, dalam pengawasan. Tidak mungkin seorang sekarang cucu saya lahir coer begitu itu, kemudian oleh Tuhan ditinggal begitu. Tahu. Rumah. Ini Tidak? tanggal berapa Pak? Tanggal lahir 21 Mei.
Baca. Nggak punya nama itu doa. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak-bapak. Alhamdulillahirabbil alamin, bahwa makhluk Tuhan yang satu ini sudah mempunyai nama. Kita adalah Demeter itu diambil daripada, sebetulnya ambil nama tanaman, yaitu tanaman zaitun, jenis-jenis zaitun dalam famili zaitun. Itu salah satunya adalah genus Demetra itu. Karena itu secara eksplisit disebutkan di Quran, watini wazaitun waturi sinin wahadal baladil amin, kan begitu ya harapannya. Karena itu adalah nama tanaman yang disebutkan oleh Allah di dalam Quran, tapi saya ambil nama latinnya, saya masukkan, dia yang menentukan, bukan saya yang beri nama. Santalum itu tadi sudah disebutkan adalah jenis kayu cendana, kayu harum. Kemudian jadi pendekar kayu harum. Silakan, saya tidak akan mengeraskan tapi tolong diperhatikan karena saya akan doa dengan doa yang liring yang suaranya putih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira acara akikah sudah selesai. Dengan penutup doa itu, ada yang mau tanya silakan.